Deti hilang. Yakinkan aku bahwa ada orang lain di luar kalian yang menyukai bab baru itu, menginginkannya, dan Deti juga menginginkannya. Sehingga aku memiliki pegangan yang cukup untuk membebaskanmu dan mengembalikan hidupmu. Terlepas dari kamu tahu atau tidak keberadaan Deti di mana sekarang berada, yang jelas kamu sudah menciptakan neraka, kan? Aku tidak habis pikir. Bagaimana mungkin cipratan dan genangan darah pada sebuah pesta kamu katakan sebagai hal yang lumrah dan wajar? Ya, meskipun itu keluar dari bagian tubuh yang tidak fatal. Tapi itu gila, kan? Bagaimana mungkin Mas Ezra bisa berdiri paling tegak di kubu kamu jika Mas masih menetapkan diri sebagai turis yang terus saja tercengang-cengang, terengah tanpa henti. Aku sudah kasih linknya. Semua link. Mestinya Mas Ezra tidak hanya melihatnya sekali dua kali. Semua gamblang, Mas. Semua bebas dijual beli. Dan siapapun bisa beli. Aku pakai itu buat fun. Nggak hanya aku dan pacarku. Masih banyak yang lainnya. Dan banyak variannya. Darah cuma bagian dari konsekuensinya. Toh aku nggak sampai makan jantung orang. Nggak ada yang sampai opnam. Apalagi gentayangan. Selama nasib Deti dan Ambar tidak jelas, aku tidak tahu bagaimana aku harus mempercayai omongan-omonganmu itu. Aku menyukai Deti. Deti menyukai bab barunya. Apa untungnya dia mati? Kamu pasang badan untuk seseorang. Aku selalu menikmati tawar-menawar. Dan dengan senang hati melakukannya. Ada kode etik di antara kalian? Mungkin. Mungkin. Itu artinya tidak tertulis dan tidak terkatakan, ha? Jika Mas Ezra masih punya pandangan sedang menghadapi mafia, dari kemarin-kemarin aku sudah kirimkan isyarat agar Mas lebih hati-hati. Oke. Apa kode etiknya? Saat itu terjadi di antara kami yang memang sudah saling kenal. Memang sudah saling berteman. Seperti aku, pacarku, dan Deti. Gak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Tapi di luar itu, ada satu yang pasti tertutupi. Wajah. Ya, mungkin itu etiknya.
Ada yang keraket, seperti perampok di film-film. Ada yang smile, seperti V. Awalnya aku merasa asing, tapi lama-lama biasa. Toh jiwanya sama. Menurutmu, apakah Deti ada bersama salah satu dari manusia topeng itu? Seberapa yakin? Kemungkinan tidak lebih besar dari kemungkinan Deti menciptakan dunia lain di luar kami. Ken, kamu selalu menegas-negaskan bahwa ada kemungkinan lain di luar kalian. Deti yang selalu meminta kami untuk melakukannya setiap saat. Dari terang sampai gelap lagi. Tapi lama-lama gampang. Kami butuh petualangan baru. Gak butuh yang permanen. Kalian manusia topeng itu terlanjur permanen. Enggak tiap hari. Sebulan sekali juga belum tentu. Deti butuh permanen. Kurasa. Adakah orang lain di antara kalian yang menginginkannya? Apakah Deti juga menginginkannya? Bisa jadi. Kamu ini tidak bisa antusias apa dengan kesempatanmu untuk keluar ini. Anda selalu meminta saya untuk jujur. Ketidaktahuan saya dan ketidakyakinan saya itu kejujuran saya. Aku stuck. Tugas Mas hanya mengeluarkan aku dan pacarku dari sini secepatnya. Cuma itu. Makanya aku butuh peta yang lebih cetok. Sekali lagi, aku tidak bisa kasih apa yang aku tak punya dan yang aku tak yakin. Ada orang lain. Kamu tidak ingin menolongnya? Masih sudah tertarik melakukannya. Sejauh ini, apa yang dia punya itu aku butuhkan untuk menolongmu dan pacarmu itu. Sejauh masing-masing jujur, semua dari kami yang terkerangkeng di dalam tempat ini akan keluar tanpa vonis, tanpa perlu repot-repot saling bantu.